Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Yuk sampaikan walaupun satu ayat. Baiklah, pada kesempatan ini adapun yang ingin saya sampaikan itu tentang sebuah hadis menuntut ilmu. Di sini sudah familiar sekali, dimana di dalam Islam menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Saya bacakan dulu hadisnya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi muslim laki-laki dan muslim perempuan. Nah, hadis ini merupakan sebuah penegasan kepada kita, rasanya bagi seorang muslim menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban. Mengapa? Karena memang dengan ilmu kita bisa memahami perkara-perkara di dalam kehidupan ini, termasuk dalam memahami hukum-hukum dalam kita melaksanakan aktivitas kita. Karena kita tidak lepas dari perkara-perkara hukum di dalam melaksanakan setiap ibadah, setiap aktivitas, muamalah, dan berbagai aktivitas kita sehari-hari. Baik itu hukumnya wajib, sunnah, mubah, makruh, bahkan haram, semua itu tidak lain kita pahami dengan ilmu. Bahkan kemuliaan manusia itu dikarenakan memiliki akal, dikarenakan manusia itu berpikir. Nah, dengan kita menuntut ilmu itu mengajak kita berpikir, memanfaatkan akal yang Allah berikan kepada kita supaya kita memahami apa-apa yang telah Allah berikan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melihat di sekitar kita, kita pahami dan kita mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini dan apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan. Nah, semua itu menunjukkan betapa pentingnya kita menuntut ilmu, gitu kan. Bahkan kalaupun kita ingin hidup bahagia di dunia ini, kita harus memiliki ilmu. Kalau kita tidak memiliki ilmu, hidup kita bisa sengsara. Kita tidak tahu apa-apa, bingung, bahkan kita bisa jadi dibodohin oleh orang karena kita tidak paham. Nah, apalagi untuk perkara akhirat, sesuatu yang sangat penting, bahkan akhirat itu adalah tempat kembalinya manusia secara abadi selamanya, sedangkan di dunia ini yang sementara. Nah, maka yang sementara saya kita perlu ilmu, apalagi akhirat nanti. Maka jangan sampai kita menyesal karena kita tidak tahu ilmunya. Nah, ilmu itu merupakan syarat diterimanya sebuah amalan. Nah, jadi di dalam Islam itu ketika kita melaksanakan suatu amalan, kita harus memiliki ilmu. Artinya kita mengikuti sesuatu itu bukan sebatas ikut-ikutan atau taklid, tapi alangkah lebih baiknya, dan itu juga merupakan absahnya suatu amal jika memang kita memiliki ilmu. Seperti halnya sholat saja. Seandainya kita sholat tanpa kita pelajari fikihnya, ilmunya, hukum-hukumnya, mana yang sunnah, mana wajib, mana yang membatalkan ilmu. Nah, kalau kita langsung sholat tanpa memahami itu, bisa jadi sholat kita tidak sah, gitu kan. Padahal kita memiliki waktu, kita memiliki kesempatan untuk belajar dulu. Walaupun tidak harus semuanya bisa, tetapi kita berupaya terus menerus sehingga memahami secara jelas bagaimana hukum-hukum di dalam sholat itu. Sehingga
ketika sholat kita harus berwudu dulu. Bayangkan kalau seorang mau sholat tapi nggak mau belajar ilmunya, yang penting niatnya aja sholat, tapi tidak mau mencari ilmunya, apa saja yang harus dilaksanakan sebelum sholat itu, apakah harus bersuci dan sebagainya, sehingga kalau tidak belajar dia langsung saja sholat, apakah dia berwudu dulu atau langsung saja sholat, maka dalam kondisi seperti itu jelas sholatnya tidak sah. Harusnya dia bertanya dan mencari ilmunya sehingga dia sholat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Nah, selain seorang itu berniat karena Allah, orang itu harus melaksanakan itu sesuai dengan ilmunya, yaitu apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah. Jadi syarat diterimanya ibadah seorang itu pertama niat karena Allah, yang kedua tadi mengikuti Rasulullah. Nah, untuk ngikutin Rasulullah kan jelas itu perlu ilmu, karena Rasulullah menyampaikan sudah 1400 abad yang lalu, tidak mungkin kita langsung mendengarkan Rasulullah. Maka yang harus kita kaji, kita pelajari adalah hadis-hadis yang beliau sampaikan. Nah, sedangkan memahami hadis itu adalah sesuatu perkara yang sangat banyak sekali yang harus kita pelajari, baik itu hadis ataupun Al-Quran, sehingga mau tidak mau kita harus berguru, belajar kepada para ulama yang memahami tentang Al-Quran ataupun hadis, sehingga dari penjelasan para ulama tersebut dengan kita mengkaji, mempelajarinya, sehingga membuat kita lebih paham tentang perkara-perkara hukum-hukum di dalam Islam. Nah, maka dari itu betapa pentingnya sebuah ilmu itu. Jadi tidak hanya sebatas niat karena Allah, tapi juga apa yang kita laksanakan itu sesuai perintah Allah. Jadi kalau kembali ke contoh sholat tadi, mungkin kita benar niatnya karena Allah sholat itu, tapi kita tidak mau tahu cara bagaimana sholat yang diperintahkan Allah itu seperti apa. Apakah zuhur itu berapa rakaat? Mungkin karena dia hanya sebatas niat, mungkin terserah dia, mungkin sholat zuhur 5 rakaat, 10 rakaat, mungkin dia ingin banyak pahala, dia mau banyak rakaatnya, maka hal itu adalah sesuatu yang salah. Walaupun niatnya benar mendapatkan pahala karena Allah, tapi caranya tidak disesuaikan dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, maka hal itu menunjukkan begitu banyaknya aktivitas kita di dunia ini kan, dan begitu banyaknya kewajiban-kewajiban yang kita laksanakan kan, bukan hanya sholat, sehingga begitu banyak hal-hal yang perlu kita pelajari, pahami, sehingga dua syarat tersebut agar pahala kita diterima oleh Allah, yaitu kita niat ikhlas karena Allah, yang kedua kita paham ilmunya, kita paham tentang apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita niatnya karena Allah dan mengerjakannya sesuai perintah Allah. Kita melaksanakan sesuatu karena memang diperintahkan Allah, dan kita meninggalkan sesuatu karena memang dilarang oleh Allah. Baik, sahabat-sahabat channel Yuk Sampaikan, mungkin sampai di sini dulu materi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan jika ada komentar boleh disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini jika bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.